Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tiara Bintara Firdaus, NIM 2106111000153, kelas 2E. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah IPA Dasar 2, praktikum IPA sederhana mengenai model cara kerja jantung, dengan dosen pengampu Ibu Ade Cynthia Pritasari, SPD, MPD. Kita akan membuat model cara kerja jantung saat memompa darah. Nah, jantung adalah suatu organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Nah, darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Jantung adalah organ yang menjadi pusat peredaran darah. Sistem ini terbangun dari jaringan pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler yang membawa darah dari dan ke semua organ tubuh manusia. Jantung memiliki 4 ruang yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Organ ini terletak di dalam rongga dada, tepatnya di bawah paru-paru sebelah kiri pada umumnya, dan dilindungi oleh tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costae. Ukuran jantung kurang lebih sebesar kepalan tangan orang dewasa atau memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tebal 6 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Jantung terdiri dari otot-otot atau muskular, apek atau puncak, basik atau dasar, atrium kanan dan kiri, serta bilik kanan dan kiri. Bagaimana sih cara kerja jantung saat memompa darah ke seluruh tubuh teman-teman? Nah, tujuan praktikum kali ini adalah siswa dapat membuat model jantung sederhana dan menjelaskan cara kerja jantung dalam memompa darah. Dapat mengetahui cara kerja jantung melalui praktikum sederhana. Model cara kerja jantung yang pertama, supaya teman-teman lebih paham, yuk sama-sama kita praktikkan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, kita memerlukan gelas kaca seperti ini. Gelas plastik juga boleh. Kalian kalau tidak punya gelas seperti ini bisa menggunakan gelas lainnya yang transparan. Intinya yang transparan ya teman-teman. Kemudian kita juga membutuhkan wadah plastik. Kalian bisa menggunakan mangkok atau bisa menggunakan wadah plastik yang lain. Piring juga boleh. Kemudian kita juga membutuhkan beberapa buah balon. Kurang lebih 2 balon. 2-3 balon beberapa saja. Supaya kalau ada balon yang robek, teman-teman bisa punya cadangannya juga. Seperti itu. Kemudian kita juga membutuhkan, nah ini yang penting ya, 2 buah sedotan yang ada tekukannya. Jadi sedotan yang bisa ditekuk. Seperti ini ya. Nah, ini wajib kita akan membuat pembuluh-pembuluh darahnya menggunakan sedotan ini. Percabangan pembuluh darahnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan sedotan yang ada kerutannya gini ya, yang bisa ditekuk.
Seperti ini ya, 2 buah saja. Kemudian kita juga membutuhkan 10 bola-bola plastisin seperti ini. Plastisin seharusnya berwarna merah supaya seperti sel darah merah. Tetapi di sini warna seadanya saja ya. Yang sudah dibentuk bola-bola. Nah, kita akan membuat sel darah merah. Jadi kita akan membuat bola-bola ini menjadi sel darah merahnya. Kemudian pewarna makanan berwarna merah untuk membuat larutan darah. Air, gunting, kemudian sendok, kemudian tusuk sate. Tusuk sate ini nanti untuk melubangi balon. Seandainya teman-teman tidak punya tusuk sate, bisa menggunakan puspin yang ujungnya runcing. Seperti ini ya. Lalu solasi. Nah, cara kerja yang pertama adalah kita tuangkan air kurang lebih setengah dari volume gelas. Kemudian tuangkan pewarna makanan merah secukupnya. Kita tuangkan melalui sendok. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini larutan darahnya sudah terbentuk. Kemudian kita akan membuat sel darah merahnya. Kita buat bola-bola seperti ini. Kemudian kita karakteristik sel darah merah, yaitu bikonkav atau bulat pipih yang bagian tengahnya cekung. Teman-teman hanya membuat 10 keping saja, tidak apa-apa, tidak usah terlalu banyak. Nah, ini sel darah merah yang kita buat nantinya akan kita edarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan siapkan balonnya. Nah, kalau sudah siapkan balonnya, kita potong lehernya balon. Kurang lebih sepertiga dari panjang balon. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka lalu sarungkan pada mulut gelas. Pastikan kencang ya. Lalu kita tusuk bagian yang datar ini menggunakan tusuk sate. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan sedotannya secara perlahan-lahan. Hati-hati jangan sampai robek.
dan tidak boleh ada celah, tidak boleh ada lubang di pinggir-pinggir sedotannya seperti ini. Jadi harus benar-benar rapat. Nah, teman-teman harus hati-hati ya saat melubangi, jangan terlalu kasar, nanti lubangnya terlalu lebar. Lalu supaya memudahkan sedotannya masuk, kita lipat dulu ujung sedotannya seperti ini. Kemudian baru kita masukkan. Kita lubangi lagi. Kalau sudah, kita akan tutup ujung sedotannya karena dua sedotan, yang satunya kita tutup ujungnya menggunakan potongan balon tadi. Setelah itu baru kita rekatkan menggunakan solasi supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam sedotan. Jadi kita buat mampat ya ujung sedotan yang kedua. Nah, kita tutup. Sekarang sudah selesai nih peraga jantungnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan mekanisme dari alat peraga jantung kita. Nah, setiap detik jantung kita ini mempunyai otot-otot yang akan berkontraksi dan menekan ruang di dalam jantung kita. Contohnya seperti pada saat jari kita ini menekan balon seperti ini. Nah, saat inilah otot jantung kita berkontraksi. Ini diibaratkan sebagai otot jantung kita saat berkontraksi. Saat otot jantung kita berkontraksi, maka darah dari bilik akan dipindahkan keluar jantung dan masuk ke arteri. Nah, sekarang mana biliknya dan mana arterinya? Nah, kita lihat ya, gelas yang berisi perwarna makanan berwarna merah ini diibaratkan sebagai ruangan jantung, yaitu bilik. Nah, tangan kita yang menekan balon ini seperti ini adalah otot jantung. Aktivitas jantung pada saat berkontraksi. Nah, seperti ini ya. Nah, sedangkan sedotan ini berfungsi sebagai pembuluh darah arteri. Apa itu pembuluh darah arteri? Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi kita ibaratkan toples yang plastik ini, kita ibaratkan sebagai darah yang didistribusikan ke seluruh tubuh setelah diambil dari bilik. Setelah dipompa dari bilik, kemudian arteri keluar dari jantung melalui arteri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, seperti ini. Nah, ini aktivitas jantung kita saat memompa darah dari bilik
menuju ke tubuh melalui arteri. Seperti ini. Nah, ini aktivitas jantung kita, teman-teman. Model cara kerja jantung yang kedua, bahan dan peralatannya cukup sederhana, yaitu membutuhkan botol minum bekas sebagai jantung, selang sebagai pembuluh darah, gelas transparan sebagai tubuh manusia, plastisin, pewarna makanan berwarna merah sebagai darah. Pertama, kita masukkan pewarna makanan ke dalam botol yang berisi air. Kemudian tutup botol yang sudah dilubangi. Lalu kita masukkan selang ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Masukkan selang ke dalam tutup botol. Seperti ini. Masukkan selang ke dalam botol. Apabila tutup botol teman-teman sudah pas oleh selangnya, maka tidak apa-apa, tidak usah diberi plastisin. Jika tutup botol teman-teman tidak kedap udara, maka teman-teman boleh beri plastisin di setiap bolongan tutup botolnya supaya kedap udara. Dikarenakan ini menurut saya tidak kedap udara, maka saya coba terlebih dahulu tidak menggunakan plastisin. Fungsi dari plastisin ini untuk sekitar selang tutup botol ini tidak kedap udara. Ketika kontraksi, tekan botol sebagai jantung ini, maka air berwarna merah sebagai darah akan keluar melalui pembuluh darah dan masuk ke dalam gelas transparan yang sebagai tubuh manusia. Dan ketika pegangan pada botol sebagai jantung dilepaskan, maka botol akan kendur dan air sebagai darah dari dalam gelas sebagai tubuh akan naik kembali ke dalam botol sebagai jantung. Disinilah terjadi relaksasi jantung. Model cara kerja jantung yang ketiga. Untuk alat dan bahannya, apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama, untuk membuat model jantung kita, butuh 2 buah botol bekas air mineral. Ukurannya 600 ml. Kemudian kita butuh selang kecil atau selang waterpass sekitar 80 cm. Plastisin, air yang telah diberi pewarna makanan berwarna merah. Mari teman-teman kita simak bagaimana cara membuat model cara kerja jantung.
Karena tutup botol sudah dilubangi, lubangnya sebesar selang, maka kita masukkan selang ke dalam tutup botol. Bisa dibuka supaya menyingkat waktu. Nah, karena tutup botol ini dirasa pas, tidak terlalu longgar, maka tidak usah digunakan plastisin. Oke, kita masukkan selang ini ke dalam tutup botol. Kalian perhatikan letak selang yang harus menyentuh dasar dari botol air mineral, supaya kita tidak ada gerakan untuk menggerak-gerakkan botol nantinya. Sedangkan bagian botol yang satunya, yang kosong ini, kita umpamakan ini adalah tubuh manusia. Ini berperan sebagai tubuh yang berisi air atau yang berisi, kita umpamakan ini darah. Ini berperan sebagai jantung. Cara kerjanya adalah letakkan bagian yang berisi darah ini di tangan kanan. Kalian juga bisa menggunakan tangan kiri se-enjoynya kalian untuk menekan. Kemudian kita akan meremasnya. Maka darah ini akan mengalir pindah ke tubuh manusia. Kita umpamakan selang ini adalah pembuluh darah. Kemudian dari jantung darahnya mengalir melalui pembuluh darah masuk ke bagian tubuh. Nah, nanti ketika kita lepaskan tangan kita tidak perlu meremasnya terlalu keras, maka darah ini akan kembali dari tubuh ke jantung. Mari kita praktikkan. Jadi bagian botol yang berisi darah ini kita umpamakan adalah jantung. Sedangkan bagian botol yang ini kita umpamakan tubuh. Kita remas jantung atau kita remas botol yang berisi air. Botol yang berisi darah ini berarti jantung berkontraksi. Teman-teman perhatikan bagian botol ini akan terisi oleh darah yang mengalir dari jantung. Teman-teman perhatikan, makin lama makin penuh, makin banyak ya. Kita coba terlebih dahulu sampai selesai. Ini namanya darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu darah akan kembali ke jantung. Darah akan mengalir ketika jantung berkontraksi atau ketika botol kita remas. Nanti kita tidak perlu menunggu sampai botol ini habis. Begitu kita lihat sudah separuhnya berpindah, kita lepaskan remasan tangan kita. Kita pegang botol ini dengan secara perlahan, maka jantung akan kembali terisi oleh darah. Lalu darah akan kembali ke jantung.
Darah akan mengalir ketika jantung berkontraksi atau ketika botol kita remas. Nanti kita tidak perlu menunggu sampai botol ini habis. Begitu kita lihat sudah separuhnya berpindah, kita lepaskan remasan tangan kita. Kita pegang botol ini secara perlahan. Jantung akan kembali terisi oleh darah. Baik gerakan kontraksi, jantung memompa darah, darah mengalir ke seluruh tubuh. Oke, kita lepaskan. Jantung berelaksasi. Kita pegang kendor saja. Maka darah kembali ke jantung. Nah, demikianlah cara kerja model jantung yang ketiga. Kalau teman-teman berhasil membuat model jantung ini, berarti lancar mengalir ke botol yang satu. Tetapi ketika kalian remas dan tidak mengalir, silahkan teman-teman periksa bagian lubang yang ada di tutup botol. Nanti setelah kita lihat apakah ada lubang di tutup botol terlalu longgar, maka kita akan kelilingi dengan menggunakan plastisin. Kesimpulan dari praktikum kali ini, cara kerja jantung yaitu darah masuk ke serambi, kemudian darah masuk ke bilik dan darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru dan seluruh tubuh manusia. Sekian praktikum IPA sederhana mengenai model cara kerja jantung dari saya. Jika dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.